Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Sudah setengah 12 malam, tapi Mas Fandi belum juga datang. Tidur pun aku tidak bisa, duduk pun aku gelisah. Entah kenapa, akhir-akhir ini dia sering kali pulang tidak tepat waktu. Selalu di atas jam 10 malam. Malah terkadang dia pun tidak pulang. Sudah puluhan kali aku mencoba menghubungi handphonenya. Tapi ya, seperti biasa, aku tidak bisa menghubunginya. Karena pusing, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pun mencoba melihat-lihat kontak handphoneku. Dan aku melihat Dinda dia tanpa online. Dinda adalah teman sekantor suamiku. Duduknya pun tidak begitu jauh. Dan dia pun masih satu divisi dengan suamiku. Pasti dia tahu banyak tentang hal-hal yang ada di kantor. Aku mencoba bertanya kepada Dinda. Apakah hari ini memang ada ketemu klien? Ada presentasi? Atau ada kunjungan kerja? Aku nyoba bertanya kepada Dinda. Tapi kata Dinda, gak pernah ada rapat atau apapun sesudah pulang kantor, apalagi sampai jam segini. Bertanya kepada Dinda malah membuat aku semakin galau. Bagaimana tidak? Dinda mengatakan tidak pernah ada meeting, ketemu klien atau presentasi atau apapun sesudah pulang kantor beberapa hari ini. Bahkan hari ini pun tidak ada. Tapi ini suamiku kemana? Selalu dia bilang kepadaku jika dia pulang telat kantor, ada meeting lah, ketemu klien lah. Lantas ini apa? Dia kemana? Aku semakin gelisah dibuatnya. Lalu Dinda pun dia bilang kepadaku, apakah Fandi sering gak pulang kayak begini? Ya, beberapa hari ini sih belakangan, udah beberapa minggu, paling ya 1 bulan terakhir inilah, jawabku. Emang dia ngapain? Dia bilang apa? Ya katanya dia ada meeting lah, ada presentasi lah, pergi keluar kota lah, nemuin klien dan lain-lain. Gila, gak pernah ada yang kayak begitu. Mana ada? Kalau ada pun aku pasti juga ikut. Ini gak ada, Anissa, kata Dinda waktu itu. Lantas suamiku kemana, Din? Entahlah, aku juga gak tahu. Apakah suami kamu punya will? Hah? Mana mungkin? Mas Fandi gak pernah berbuat seperti itu, kataku. Ya, barangkali saja. Aku tidak tahu, Din. Tapi yang pasti akhir-akhir ini dia jarang pulang. Terkadang dia pernah 3 hari gak pulang. Kalau gak gitu pulangnya larut malam. Aneh sekali. Dia bilang kerjaannya begitu sibuk. Dan dia juga bilang kalau sering meeting lah, keluar kota lah, atau apalah. Kemana Mas Fandi, Din? Tanya aku pada Dinda. Apakah di kantor ada orang yang dia sukain? Mungkin apa gitu? Tiba-tiba aja aku bertanya kayak gitu. Dinda pun tersentak. Nggak ada sih. Cuma di kantor tuh kita ada teman baru, ada orang baru. Namanya Sandra. Dan dia tuh temannya
Fandi sejak SMA. Tapi aku ngeliat kayaknya mereka gak ada hubungan spesial. Mereka biasa-biasa aja. Malah aku lihat mereka kayaknya gak pernah ngobrol, keluar bareng atau apa gitu. Ya pernah sih sesekali makan siang bareng dulu waktu awal-awal. Ya mungkin nostalgia gitu kan. Tapi akhir-akhir ini aku gak lihat kayak begitu sih. Kata Dinda. Siapa namanya Din tadi Din? Tanya aku waktu itu. Sandra. Namanya Sandra. Teman SMA-nya Fandi dulu. Aku tersentak kaget. Bagaikan aku tersambar petir. Iya. Sandra. Aku mencoba mengingat-ingat nama itu. Sandra. Bukannya dia adalah cinta pertama Mas Fandi. Bagaimana mungkin? Apakah itu Sandra yang sama? Aku semakin gelisah dan tidak karuan. Apa mungkin Mas Fandi dan Sandra? Tidak mungkin ini terjadi. Aku menghela nafas sangatlah berat. Baru kemudian terdengar suara klakson mobil dari luar. Iya, Mas Fandi telah datang. Aku bergegas membukakan pintu. Aku melihat dia amat sangat kelelahan. Kok jam segini baru pulang, Mas? Tanyaku. Iya, mau ketemu sama orang tadi. Jawabnya. Kamu kelihatan capek sekali. Ya iya, gimana gak capek? Berangkat jam 5, jam segini baru pulang. Jawabnya ketus. Mandi dulu ya Mas? Enggak, langsung mau tidur aja. Capek banget aku. Jawabnya. Sini aku gantiin bajunya. Aku melepas baju suamiku. Parfum yang sama. Setiap hari. Dari kemarin. Aku mencium parfum ini di badannya. Parfum siapa ini? Berarti Mas Fandi. Dia sedang bertemu dengan orang yang sama seperti yang kemarin. Aku begitu menghafal bau parfum ini. Meskipun baru 2 kali aku menciumnya. Kenapa kamu menciumi bajuku? Tanya Mas Fandi. Enggak, ini baunya kok lain. Kayak bau vanila. Jawabku, bau vanila apa? Memangnya keringatku bau vanila? Jawabnya jutek. Ya enggak Mas, ini tuh kayak bau parfum. Jawabku. Parfum apa? Mas Fandi jawab. Mas Fandi habis ketemu siapa? Apa maksud kamu Anissa? Ya Mas Fandi habis ketemu sama siapa? 2 hari ini aku mencium bau parfum ini loh Mas. Jawabku waktu itu. Kok gak usah mengada-ada ya Anissa? Aku capek nih. Aku baru pulang kerja, aku capek. Jawabnya. Aku menghela nafas. Ya, mungkin belum saatnya. Saatnya memang belum tepat jika aku menanyakan hal ini kepadanya. Karena aku lihat dia begitu letih. Saat dia terbaring dan aku memberikan kaos padanya. Aku memasangkan kaosnya. Kulihat ada tanda merah samar di lehernya. Seketika lututku pun menjadi gemetar. Aku serasa lumpuh. Aku ingin menangis. Tapi aku tidak bisa. Aku amat sangatlah bergetar. Apa mungkin Mas Fandi sudah
Aku tidak percaya kalau Mas Fandi sampai melakukan hal ini. Tapi perasaan yang menggemuruh di dalam hatiku, aku tidaklah bisa menahannya. Mas Fandi, bangun, pintaku kala itu. Ada apa lagi, Nisa? Ini apa, Mas? Ini apa? Tanyaku sambil menunjuk lehernya. Apa sih? Jawabnya waktu itu. Dia lalu melihat dalam kaca. Iya, tampak samar noda merah di lehernya. Dia pun berkata, ini tuh kayaknya aku tadi gatal, aku garuk. Kenapa memangnya? Ada apa? Bukan. Kau punya selingkuhan? Tanyaku to the point. Kau gila ya, Nisa? Aku pulang kerja capek-capek kau tuduh-tuduh seperti itu. Kau gila rupanya. Jawabnya waktu itu. Mas, janganlah berbohong padaku. Jika kau pun mengaku, tidak apa. Mungkin aku punya banyak kekurangan. Ngomong apa sih kau itu? Jawabnya. Kemudian dia pun berlalu dariku. Dan dia pun kembali tidur. Aku berusaha membangunkannya. Tapi dia semakin marah kepadaku. Dan dia pun malah berlalu dan mengambil tas dan membawa beberapa baju. Dia masukkan ke dalam tas dan pergi begitu saja. Iya, mau kemana kamu, Mas? Tanyaku saat itu. Aku malas ya di rumah ini ya. Aku malas kalau kau banyak tanya-tanya. Jawabnya kala itu. Pulang kerja capek malah diajak ribut. Mau apa sih? Tanyanya. Aku semakin gelisah. Mas, memang gak bisa ngomong baik-baik? Kenapa harus sampai pergi sih? Sudahlah, aku malas, aku pengen tidur. Jawabnya kala itu. Aku gak bisa mencegahnya. Ya, ternyata sejak malam itu pun sudah 3 hari ini Mas Fandi tidak pulang ke rumah. Handphonenya pun gak aktif. Tampaknya nomorku pun diblokir olehnya. Sedih. Ya, tentu saja aku sedang hamil dan aku diperlakukan seperti ini. Bagaimana aku tidak sedih? Hari ini aku memutuskan untuk pergi ke kantornya. Aku ingin tahu apakah Mas Fandi ada di kantor ataupun tidak. Di depan kantor ini, jujur saja, kakiku gemetaran. Lalu, dengan tiba-tiba, ada seorang perempuan dari belakang yang menyenggolku. Maaf, saya lagi buru-buru, katanya saat itu. Wanita yang begitu cantik, dengan bodi yang amat seksi. Penampilannya pun sangat menarik. Tapi, tunggu, parfum itu. Aku nampak mengenal parfum itu. Aku pun berlari mengejar perempuan itu yang sedang berada di dalam lift. Kini, aku dan dia satu lift bersama. Aku melihatnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu cantik dan menarik. Tapi yang amat sangat menggangguku, bau parfumnya. Bau vanila yang lembut. Bau yang sangat menggairahkan. Hanya dengan berdekatan saja, aku sudah bisa mencium wanginya. Aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari perempuan ini. Aku begitu takjub dibuatnya. Begitu cantik dan sempurnanya dia. Dalam hatiku,
Aku bertanya-tanya, apakah ini Sandra? Kalau memang dia Sandra, sudah patutlah suamiku jika amat sangat mencintainya dan dia tidak bisa melupakannya dalam waktu yang sangat lama. Tapi belum tentu dia Sandra. Pintu lift pun terbuka. Aku keluar dan dia pun keluar. Aku pun tersentak. Ternyata dia pun bekerja di sini. Maaf kak, mbaknya kerja di sini juga? Tanyaku kala itu. Oh iya, saya kerja di sini. Oke ya, saya udah buru-buru. Lagi ada meeting, saya udah telat. Jawabnya kala itu sambil dia pun berlalu. Lalu ada salah satu OB yang berpapasan dengan kami. Dan dia pun berkata dengan perempuan itu, "Selamat pagi Bu Sandra, sudah ditunggu di ruang Pak Alek," jawabnya. Aku semakin tersentak. Rupanya benar, dia Sandra. Ya Tuhan, aku tidak bisa menguasai diri. Jantungku berdetak begitu kerasnya. Kakiku serasa lumpuh. Ya Tuhan, seperti ini kasenganku. Tapi belum tentu juga Mas Fandi dengan dia. Aku masih berusaha untuk positive thinking. Lalu kutanya kepada OB yang barusan lewat, "Maaf Mas, Pak Fandinya ada di kantor?" Tanyaku waktu itu. Lalu dia pun bilang, "Pak Fandi belum datang Bu," jawabnya. "Tapi dia masuk tiap hari." "Masuk Bu." Dan tak berapa lama pun pintu lift yang lain kembali terbuka dan datanglah suamiku. Aku tersentak dibuatnya. Dia melihatku dengan pandangan amat tidak suka. "Mau apa kau kesini? Ini kantor lo ya, kamu apa?" Tanyanya waktu itu. "Kenapa sih Mas? Kan udah biasa kalau aku datang ke kantor. Biasanya juga kalau aku ke kantor, kok senang-senang aja. Kenapa? Kenapa sekarang kau marah? Aku gak suka kau main ke kantor-kantor. Pulanglah." "Tapi Mas, 3 hari ini kau gak pulang, kau kemana saja?" "Aku di hotel," jawabnya singkat. "Pulanglah, nanti malam aku pulang," jawabnya. "Kau gak usah masuk ke kantorku. Lagi keadaan genting di kantor." Aku pun menunduk. Dan aku pun hendak pergi. Tapi aku dipanggil seseorang. "Iya, Dinda. Mas Fandi sudah berlalu masuk ke dalam kantor." Dinda keluar, lalu dia pun memanggilku. "Lisa, Lisa," panggilnya kala itu. "Iya," aku menoleh. "Ada apa?" tanyaku. "Kau sudah bertemu sama Fandi?" "Iya sudah. Lagi ada masalah besar di kantor," jawabnya. "Masalah apa?" "Entahlah. Tampaknya ada teman di kantor yang sedang dapat masalah," kata Dinda waktu itu. "Ya udah, oke lah. Aku pulang dulu ya, Din," kataku waktu itu. Dinda pun mengangguk dan dia pun kembali ke dalam kantor. Sudut pandang pun berubah kepada Sandra. Aku amat kaget. Kenapa tiba-tiba aja Bang Fandi balik lagi ke apartemenku, padahal dia baru aja pulang. Ternyata dia bercerita
Kalau istrinya sudah curiga dengan hubunganku dan dia merasa senang, pasti aku merasa senang sekali. Pasti gara-gara dia melihat cupang di leher Mas Fandi. Entah kenapa aku begitu kegirangan. Aku melihat muka muram Mas Fandi. Lalu aku pun bertanya, kenapa kau muram? Kau gak suka kalau dia tahu tentang hubungan kita? Tanyaku waktu itu. Aku bukan masalah itu, aku hanya kesal aja, capek-capek dia aneh-aneh. Iya, namanya aja suaminya pulang telat. Gimana dia gak aneh? Jawabku waktu itu. Aku malas pulang, aku mau di sini saja. Aku amat sangat kegirangan mendengar kata-katanya. Yang benar, kau mau di sini? Jawabku. Aku langsung naik ke dalam gendongannya dan aku begitu senang waktu itu. Tanpa terasa pun kita bergumul lagi. Entah kenapa di saat aku dan dia bersama serasa tidak bisa dipisahkan. Dia pun seperti itu. Apalagi di saat aku memberikan minyak kepada itunya, dia semakin buas. Dia semakin buas kepadaku. Iya, sedikit demi sedikit aku racuni pikirannya untuk meninggalkan Nisa. Dan dia segera menikahiku. Aku tidak tahu kenapa aku bisa menjadi begitu jahat. Cinta ini benar-benar sudah merubahku menjadi monster. Monster yang amat sangat menakutkan. Aku dengan rasa egoku, dengan ambisiku, aku sama sekali tidak ingin berbagi dengan siapapun. Dan aku siap bertarung dengan apapun untuk merebut hati Mas Fandi. 3 hari sudah kami berada di kamar dan kami pun tidak kerja selama 3 hari, aku dan Mas Fandi. Dan pagi itu pun Alex tiba-tiba dia menelponku dan dia mengamuk kepadaku karena aku tidak izin ke kantor selama 3 hari. Sehingga pagi itu pun aku buru-buru. Aku harus pergi ke kantor. Begitu juga dengan Mas Fandi. Kita diajak meeting bersama. Lalu, di saat aku tiba di kantor, aku bertemu dengan seorang perempuan. Dengan hamil, aku tidak sengaja menabraknya. Yang membuatku risih, kenapa dia tuh melihatku dari bawah sampai atas kepalaku. Bolak-balik, kayak gak pernah ngeliat orang cantik. Ternyata aku udah mulai sombong. Pagi itu, aku, Alex, dan juga Fandi, kami bertiga meeting di dalam kantor. Alex marah besar kepadaku karena aku 3 hari tidak ada kabar. Dia juga marah kepada Fandi karena Fandi pun melakukan hal yang sama. Kamu kemana, Sandra? Kenapa kamu gak ke kantor 3 hari ini? Tanya Alex. Maaf Pak, saya pulang ke Jakarta. Jawabku waktu itu. Kalau kamu, Fandi, kau kemana? Saya ke rumah istri saya Pak. Istri saya lagi gak enak badan. Bukannya kamu serumah dengan istri kamu? Jawab Pak Alex waktu itu. Iya Pak, maksud saya ngantarkan istri saya ke rumah orang tuanya. Kita di sana 3 hari.
Maaf Pak, nggak ngasih kabar karena mendadak sekali dan di sana nggak ada sinyal. Jawab Mas Fandi. Aku mengerling kepadanya. Tapi kerlinganku pun Alex nampaknya tahu. Sudahlah kalian berdua, gak usah kalian bersandiwara seperti ini. Jawab Alex. Aku sudah tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kami berdua pun tersentak kaget. Alex, maksudmu apa? Kataku waktu itu. Sandra, kalian berdua ada hubungan kan? Jawab Alex. Tidak Pak, tidak ada hubungan sama sekali antara aku dan Bu Sandra. Jawab Fandi waktu itu. Tapi Alex hanya tersenyum. Dia gak percaya. Aku sudah tahu semuanya. Jangan kalian lakukan ini terus. Sudahi semuanya sebelum kalian menyesal. Jawab Alex waktu itu. Kami hanya terdiam. Lalu kami pun keluar dari kantor Pak Alex dan duduk di tempat masing-masing. Sudut pandang pun berganti kepada Fandi. Sore itu aku tampak amat sangat kacau. Ya, Pak Alex sudah mengetahui hubungan kami antara aku dan Sandra. Dan aku pun mulai sedikit curiga kepadanya jika sebenarnya dia mempunyai rasa kepada Sandra. Aku nampak kesal sekali dibuatnya. Saat pulang ke rumah, aku melihat Anissa. Dia sedang duduk, sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, kenapa kau nangis? Jawabnya waktu itu. Lalu dia pun berkata, aku sudah mengetahui semuanya Mas. Aku sudah paham apa yang terjadi. Tidak seharusnya kamu memperlakukanku seperti itu. Apalagi di saat aku sedang hamil 7 bulan. Jawab Sandra kala itu. Aku hanya terdiam, mendengarkan dengan tanpa respon sama sekali. Dalam hatiku, aku tidak peduli sama sekali terhadapnya. Entah kenapa aku bisa begitu kejam kepada Anissa. Padahal dia selama ini amat sangatlah baik. Tapi entah kenapa, melihatnya pun aku merasa amat sangatlah jijik. Anissa tiba-tiba memelukku. Dia berkata, aku memaafkanmu Mas. Mungkin kau sedang khilaf. Aku sadar Sandra memang begitu menggoda. Tapi aku adalah istrimu. Jawabnya kali itu. Dan dia pun membuka semua bajunya. Aku tersentak kaget. Kenapa kau? Biarkan aku melayanimu Mas. Jawabnya waktu itu. Dan dia pun membuka semua bajuku. Kita mulai melakukan hubungan itu. Tapi yang aneh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Iya, sama sekali terasa mati. Tidak ada pergerakan apapun. Anissa terkaget. Dia mencoba membangunkan, tapi sama sekali tidak bisa. Lalu dia bertanya, kenapa Mas? Kenapa sampai begini? Jawabnya, aku pun
kebingungan tidak bisa menjawab. Entahlah, aku juga tidak tahu. Apa aku sudah tidak begitu menarik di hadapanmu, Mas, sehingga kau pun tidak begitu menyukaiku? Jawabnya kala itu, aku hanya terdiam dan berpaling. Aku tidak tahu, Anissa. Aku merasa aku ingin menyudahi semua ini. Jawabnya kala itu, maksudmu, Mas? Iya, hari ini aku mentalakmu, Anissa Safitri binti Ramadan. Aku begitu tegar mengatakannya. Aku melihat bulir-bulir air matanya. Dia menangis. Tapi aku merasa lega karena aku sudah mengatakan hal itu. Aku mengemasi bajuku dan aku pun pergi dari rumah. Kita akan melakukannya setelah kau melahirkan, jawabku kala itu. Lalu Anissa berkata, apa ini semua tentang Sandra? Tanyanya waktu itu. Aku hanya bisa mengangguk tanpa bisa melihat matanya. Maafkan aku, kataku sambil berlalu. Ya, itulah tadi teman-teman, adalah episode ketiga dari Santet Banyuwangi. Thank you ya yang udah listening, yang udah watching, yang udah like, yang udah support. Thank you so much. Semoga apa yang kalian lakukan menjadi ladang pahala buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa hari esok dengan kelanjutan dari Santet Banyuwangi part keempat ya. Thank you semuanya yang udah support aku. Assalamualaikum, see you, bye-bye.